Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yuni Herdianti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Dalalah wal Ma'ajim dengan materi mengenal kamus 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mbak Ardia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi kamus berdasarkan dari sisi bentuk atau ukurannya. Nah, di sini yang pertama kamus saku. Kamus saku atau Mu'jam al-Jaib, yaitu kamus yang memuat kosakata atau entry antara 5.000 hingga 15.000 kata. Umumnya, kamus ini memang didesain simple atau mungil, disesuaikan dengan ukuran saku, tujuannya agar mudah dibawa kemana-mana. Jenis yang kedua yaitu kamus ringan atau al-mu'jam al-wajiz, yaitu kamus yang mengandung kata atau entry lebih dari 30.000 kata. Selanjutnya kamus sedang atau mu'jam al-wasit, yaitu kamus yang mengandung kata atau entry antara 35.000 hingga 60.000 kata. Yang terakhir kamus besar atau Mu'jam al-Kabir, yaitu kamus yang mengandung kata lebih dari 60.000 kata. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan bahasa. Di sini ada 3 pengklasifikasian. Yang pertama, kamus eka bahasa atau al-mu'jam al-uhadi lughah. Kamus ini menggunakan satu bahasa atau kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dalam satu bahasa atau dengan bahasa itu sendiri. Dengan kata lain, kamus ini hanya menggunakan satu bahasa dalam penjelasan makna. Contohnya yaitu kamus al-munjid fil lughah wal a'lam karya Lawis Ma'luf, Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kamus dwi bahasa al-mu'jam al-lughah. Kamus dwi bahasa atau al-mu'jam al-sumail lughah. Kamus ini menggunakan 2 bahasa, yakni masukan entry dari sebuah bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa lain. Atau bisa juga dikatakan kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dengan menggunakan bahasa lain. Misalnya kamus al-Munawir kayak Pak Ahmad Warson Munawir dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kamus multibahasa al-mu'jam al-adid al-lughah. Kamus multibahasa yaitu kamus yang menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan menggunakan 2 bahasa atau lebih. Misalnya kamus Indonesia Arab Inggris karya Pak Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri. Kemudian ada al-mu'jam al-falsafi dalam bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, dan Latin, dan semisalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen kamus. Komponen kamus. Kamus yang baik dan dinilai cukup lengkap dapat dievaluasi atau dilihat dari keberadaan komponen baku yang menjadi ukuran standar atau mi'yar sebuah kamus. Ali Al-Qasimi menawarkan beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk melihat kelengkapan komponen sebuah kamus, sehingga kamus tersebut dapat dikategorikan sebagai kamus yang lengkap. Di sini ada 3 bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Selanjutnya bagian awal. Nah, untuk bagian awal di sini untuk A itu tujuan penyusunan kamus. Pada kamus ini ya, saya ambilnya kamus ini punyanya Pak Muhammad Yunus. Itu untuk tujuan. Di sini terdapat tujuannya yaitu untuk memenuhi hajat murid-murid dan orang-orang yang hendak belajar bahasa Arab meskipun mereka belum pandai ilmu shorof. Jadi di kamus ini itu ada ya untuk tujuan penyusunan kamus. Kemudian untuk sumber yang digunakan
Sumber yang digunakan ada ya. Di sini perpustakaan atau sumber yang digunakan seperti Al-Misbah Al-Munir, kemudian Al-Mufradat fil Gharabil Quran dan sebagainya. Terus untuk latar belakang penyusunan kamus. Di sini ada ya untuk latar belakang penyusunan kamus dari Pak penulis yaitu Pak Muhammad Yunus. Ini apa latar belakang penyusunan kamus. Untuk petunjuk penggunaan kamus. Nah, di sini ada ya untuk cara memakai kamus Arab Indonesia. Jadi petunjuknya pada kamus ini untuk menggunakan itu ada untuk pedoman tata bahasa seperti yang dijelaskan di kamus, yaitu bentuk wazan-wazan, mungkin bentuk tasrifan, bentuk-bentuk fiil, isim, seperti itu. Selanjutnya untuk jumlah materi atau kata dalam kamus. Dalam kamus ini tidak dikatakan jumlah kata atau materi yang tercangkup di dalamnya. Kemudian ada keterangan singkatan. Untuk keterangan singkatan seperti ini ya. Jim untuk jamak, kemudian mim untuk muannas, kemudian mim fa untuk mufrad dan seperti itu dan sebagainya. Kemudian keterangan makna simbol atau gambar. Untuk gambar kamus ini itu ya adanya kamus bergambar. Kalau kamus yang ini yang kamus Bisri ini untuk gambar, untuk gambar itu terdapat di awalnya. Di awal seperti ini ada gambar ya. Kalau ini kita lihat ada gambar angsa. Ya seperti itu. Terus kaidah transliterasi atau translate atau ya itulah semacamnya. Kalau di kamus ini itu ada kaidah translate-nya atau ini ya. Peringatan tentang cara mengartikan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan kamus Arab Indonesia. Jadi kaidah transliterasi atau translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu ada. Selanjutnya untuk bagian utama dari kamus. Yang pertama yaitu font atau khot yang digunakan. Kita lihat di sini untuk font atau khot yang digunakan itu sepertinya menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk model kolom ya seperti ini, kolom pertama dan kolom kedua. Di sini ada Arabnya, kemudian kata Indonesianya, kata Arabnya, kata Indonesianya, seperti itu. Selanjutnya informasi fonetik atau aswat atau pengucapan. Terus informasi morfologis atau sorof, mungkin dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim masdar. Nah seperti itu. Kemudian untuk informasi sintaksis atau nahwu atau kedudukannya menjadi fa'il atau isim fa'il atau seperti itu. Kemudian informasi semantik atau dalalah. Selanjutnya contoh pemakaian kata. Untuk contoh pemakaian kata, di sini ada. Nah, ini ya. Untuk contoh pemakaian kata itu di sini ada kata tolabun dan khidbatun. Maksudnya yang tolabun itu untuk melamar pekerjaan, sedangkan yang kedua khidbatun itu sama-sama melamar tapi untuk melamar calon istri. Jadi ada bedanya ya. Terus dalil syawahid atau dalil atau syawahid, bukti pemaknaan itu ada. Nanti dicari sendiri ya. Terus gambar-gambar mungkin kamus bergambar seperti yang saya katakan tadi. Kemudian informasi derivasi kata.
Untuk derivasi kata itu misalnya di sini ya, kata al-ababu. Al-ababu itu dimaknai dengan air. Kemudian ketika dipanjangkan al-ababu atau itu juga bisa diartikan sebagai air bah atau banjir. Ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk bagian akhir, lampiran. Untuk lampiran tidak ada, tabel tidak ada, peta kalau dalam kamus ini ya itu enggak ada, terus kronologi sejarah tidak ada, terus tentang penyusun dan sebagainya itu tidak ada. Jadi untuk yang bagian akhir itu memang rata-rata kalau kamus seperti ini enggak ada ya. Ya sudah, cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.